Baik, kita mulai tutorial hari ini ya. Jadi tutorial ini mengenai bab dinamika ya. Kalau dinamika itu berarti sudah melibatkan gaya ya sebagai besaran yang menyebabkan perubahan gerak. Nah, saya akan bahas satu persatu soal tutorialnya. Teman-teman dijadikan ini sebagai apa ya? Ya, bentuk latihan gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman kerjain dulu ya. Tentu saya akan kasih waktu cuma sebentar. Teman-teman baca dan coba dikerjakan, kalau bisa di kertas, kalau enggak ya di dalam pikirannya sendiri saja. Oke, ini soal pertamanya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi soal pertamanya ada 6 soal ya di tutorial ini. Sebuah objek bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, perhatikan kalimatnya. Sebuah objek berjalan dengan kecepatan konstan ya. Clue-nya ada di sini, kecepatan konstan. Semua pernyataan berikut kecuali satu. Jadi ada satu ya, harus kita pilih. Bisa jadi benar, manakah yang tidak mungkin benar. Kalimatnya agak membingungkan ya. Tapi intinya ditanya, mana dari 4 ini yang tidak mungkin benar. Terkait apa? Terkait kalimat pertama, sebuah objek bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Sampai sini bisa dipahami soalnya. Kalau kalian sudah paham soalnya, itu kalian sudah 50% ya ngerjain soal itu. Banyak yang baca soal itu nggak paham maksud soalnya. Oke, coba dipikirkan ya. Ada objek bergerak dengan kecepatan konstan. Mana yang tidak mungkin benar? Tidak mungkin benar. A. Tidak ada gaya yang bekerja pada objek. B. Sebuah gaya tunggal bekerja pada objek. C. Dua gaya bekerja secara simultan pada objek. D. Tiga gaya bekerja secara simultan pada objek. Mana yang tidak mungkin benar? Ada yang mau berpendapat? Yang A, Pak. Yang A? Iya. Oke. Ada yang pilih A, yang lain? Ada yang lagi yang memilih? Pilihnya yang tidak mungkin benar ya. Berarti yang salah, yang jelas salah gitu. Atau yang pasti salah. B, Pak. Oke, ada yang pilih B. Ada yang lain? D, Pak. Hah? B apa D? B. Ada pilih B, ada pilih D. Atau D atau B tadi. Kurang jelas. Oke, jawabannya harusnya yang B ya. Jadi ini yang tidak mungkin benar yang. Jadi kan di sini bilang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Misalnya ada bola atau ada partikel, kotak atau apapun ya. V-nya konstan. V-nya konstan itu artinya apa sih? Percepatannya 0 kan? Percepatannya 0 itu artinya apa? Sigma gayanya di arah itu atau di arah manapun ya, berarti sama dengan 0. Itu kan? Karena sigma F sama dengan M dikali A. Jadi kalau A-nya 0, maka sigma gaya sama dengan 0. Sigma itu apa? Total ya, resultannya. Nah, kalau tidak ada gaya yang bekerja, ya berarti bisa kan kecepatannya konstan. Ingat hukum Newton pertama, kalau nggak ada gaya, maka benda itu kalau diem ya diem terus, kalau jalan ya jalan terus dengan kecepatan konstan. Gitu. Kalau tidak ada gaya. Jadi ini benar, bisa jadi benar. Tidak ada gaya, ini bisa jadi benar. Sehingga kecepatannya konstan. Gitu. Yang C, dua gaya bekerja secara simultan pada objek. Bisa benar nggak? Bisa ya. Misalnya gayanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Besarnya sama misalnya. Maka resultannya kan 0. Jadi kalau kayak gitu dia jalan dengan kecepatan konstan, ya tetap kecepatannya konstan ke kanan. Bisa. Karena resultan gayanya 0. Sehingga ya tidak ada percepatan gitu. Jadi ini bisa benar gitu. Bisa benar ya.
belum tentu salah gitu. D, 3 gaya bekerja secara simultan pada objek. Ini juga bisa benar gitu ya. Misalnya ada gaya ke sana, ada gaya ke sini sama ke sini tapi lebih kecil ya. Sehingga resultan atas bawahnya jadi 0 gitu ya. Jadi kalau kamu gambar proyeksinya ya, ada gaya ke kiri, gaya ke bawah, gaya ke kiri, gaya ke atas. Nah, si ini saling menghilangkan gitu kan. Kemudian komponen yang ke kirinya ini sama ini kalau dijumlahkan itu sama dengan yang ini misalnya. Sehingga jadi resultannya 0 gitu ya. Jadi gaya ini diimbangi sama 2 gaya yang seperti ini misalnya ya, misal doang. Ya berarti contoh kasus yang membuat sigma F itu sama dengan 0. Sehingga kecepatannya konstan ya. Tidak ada percepatan gitu. Yang pasti salah, yang tidak mungkin benar tuh kalau D ini, sebuah gaya tunggal bekerja pada objek. Kalau gayanya tunggal bekerja pada objek, ya berarti kan harusnya ada percepatan gitu. Gayanya satu doang gitu. Misal ada kecepatan ke sana, ya kecepatan awal ke sana. Ada gaya kemana terserah, mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana, mau ke sini. Kalau ada gaya tunggal satu doang ya, maka kan nggak mungkin tiba-tiba jadi 0 gitu. Sehingga yang tidak mungkin benar yang pernyataan B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Udah, itu yang soal pertama ya. Sekarang kita ganti ke soal kedua. Saya belum membaca soalnya sebenarnya. Nanti kalau saya ragu-ragu saya lihat kuncinya. Oke, ini soal keduanya. Teman-teman bisa coba baca sebentar, terus coba dipikirkan caranya gimana. Sebenarnya kalau mau saya tungguin ya, kalian kerjain dulu 5 menit. Gitu, buat latihan soal. Tapi saya pengen cepat selesai. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Sebuah roket bermasa 4,5 kali 10 pangkat 5. Paham ya kalimat itu? Ada roket, masanya segitu kilogram sedang terbang. Roketnya terbang ya. 4,5 kali 10 pangkat 5 itu berarti kalau ditulis dalam bentuk biasa berapa? 4,5, komanya mundur 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi nolnya ketambahan 4 ya. Jadinya 450.000 kilogram atau 450 ton ya. Roket tadi terbang, kemudian dorongannya atau thrust-nya diarahkan pada sudut 55 derajat di atas horizontal. Nah, ini berarti roketnya gimana nih? Roketnya lagi ngadep ke bawah apa ke atas menurut kalian? Agak ambigu ya kalimat. Atas, Pak. Kalau ke bawah numbur, Pak. Ya kan roket bisa aja lagi mau nabrak bumi kan. Kan bilangnya sedang terbang. Berarti kan bisa aja dia lagi mau nabrak Israel misalnya. Gimana tuh, Pak? Nah, ini agak ambigu ya. Tapi kayaknya kalau soal-soal fisika itu kita ngomongnya yang agak-agak lazim aja. Ideal gitu kan. Kalau ke bawah gini bisa juga kan sebenarnya. Dorongannya tuh apakah maksudnya dorongan roketnya itu ya mengarah ke sana ya, sudutnya 55 derajat ini. Jadi kalau ini kan ngarah ke bawah jadinya. Ataukah yang dimaksud itu hasil dari thrust-nya tadi ya. Jadi dia roketnya ngadep atas gini ya. Jadi ini apa namanya? Thrusternya itu ngadep ke bawah gini sehingga kan ketika dia membuang bahan bakar ya, kan sebenarnya dia membakar sambil didorong ke belakang dia kayak balon apa kita buka gitu, kita lepas gitu kan udaranya keluar. Nah, menyebabkan dorongannya itu maksudnya adalah
yang dirasakan roket mungkin maksudnya ya. Jadi miring ke atas gini. Jadi ini yang 55 derajat. Jadi bukan gasnya yang miring 55 derajat ke atas, tapi roketnya yang terdorong gitu ya, 55 derajat ke atas. Ya, ada ingat hukum Newton ketiga ya. Ini kan prinsipnya hukum Newton ketiga. Ketika ada gaya ke sana, ya akan ada apa namanya? Reaksi ke sana gitu ya. Totalnya 0 jadi. Sampai sini bisa dipahami? Yang mana kira-kira menurut kalian? Kayaknya sih kalau dari soal fisika dasar gitu ya, biasanya yang kayak gampang dibayangin kayaknya yang ini ya, yang miring ke atas gitu. Jadi dorongannya itu maksudnya hasil dari roketnya dinyalain itu mendorong roketnya gitu ya, sehingga jadi gerak ke atas gitu. Kalau lihat kuncinya kayaknya ke atas ya. Oke, jadi kita asumsikan seperti itu aja ya. Kalau di soal kalian nemu kayak gitu, kemudian bingung ya, jadi maksudnya gimana sih gitu. Sebenarnya kalian berhak bertanya ya, kalau memang kalimatnya tidak jelas ya. Kalau kalimatnya jelas sih, ya paling dibilangin, jelas kok itu kalimatnya, coba dipikirin lagi gitu. Tapi kalau memang pengawasnya tahu bahwa itu tidak jelas, harusnya dikasih tahu. Nah, problemnya itu pengawasnya tahu nggak? Oke. Nah, sekarang ada berarti kan kita gambar diagram apa namanya? Free body diagram ya. Diagram free body itu apa berarti? Benda bebas ya. Jadi ini misal roketnya si kotak ini ya. Dia berarti kan punya gaya atau dikenai gaya ke atas sana ya. Sudutnya 55 derajat. Ini F. Oke. Nah, tapi ingat dia tetap ketarik sama gravitasi bumi. Ya. Dia ada gaya berat kan, bawah sana berarti kan. W misalnya. Kita sebut gayanya W ya. Berat weight. M dikalikan G. Nah, sehingga kita bisa tentukan resultannya kemana gitu ya. Dari bayangin ada roket ditarik ke sana sama ditarik ke sini gitu kan. Terus didorong ke sana sama didorong ke bawah sini. Serah dorong apa tarik sama aja. Nah, resultannya kira-kira kemana gitu ya. Ya, kalau dari gambarnya doang ya, saya nggak tahu panjangnya berapa sih gayanya. Bisa jadi arah resultannya ke sana misalnya. Jadi sudutnya nanti harusnya lebih kecil dari 55 derajat gitu ya. Mungkin saya kurang panjang gambar F-nya. Mungkin F-nya lebih besar harusnya. Kalau enggak dia jatuh berarti. Roketnya nggak kuat berarti. Biar agak enak dilihat, F-nya saya gambar lebih panjang ya. Nah, misalnya F-nya ke sana lebih panjang, lebih besar daripada berat, lebih miring ke sana, sehingga resultannya nanti jadi miring ke sana. Gitu. Nah, sudut dari horizontal ke biru ini itu 55 derajat. Ya. Nah, kalau ditanya arah percepatan, berarti kamu nyari arah gayanya tadi, arah gaya resultannya. Ya. Karena percepatannya kemana, yang ikut resultannya kemana. Berarti sudut yang merah ini ya, ini berapa. Ya. Nah, kalau ditanya arah, itu jawabannya sudut. Arah, misalnya arah ke tenggara. Gitu ya. Tenggara itu kadang, bukan kadang, secara kuantitas kan nggak jelas tenggaranya. Tenggara eksak apa enggak gitu. Jadi kamu kasih sudut aja. Misalnya 120 derajat dari utara ke timur, itu jelas itu. Kalau cuma sekitar tenggara itu kan agak nggak jelas. Oke, jadi kalau ditanya arah, jawabnya sudut ya, sudut dari mana ke mana. Oke, gimana berarti? Kan ini gampang ya, berarti tinggal nyari resultannya aja. Gimana caranya? Kita tulis ya F, atau kalau misal bingung pakai notasi gaya, kalian bisa pecah misalnya di arah X gitu ya. Di arah horizontal itu gaya yang bekerja apa? Di arah Y yang bekerja apa gitu. Di total semua nanti terus digabung gitu ya. Kalau bingung pakai notasi gaya itu notasi vektor ya. IJ itu kan mungkin masih bingung.
Oke, di arah X, kira-kira gaya yang bekerja apa? Gaya yang bekerja cuma si F proyeksi ke arah kiri ini ya. Di arah horizontal cuma ada itu. Coba kita gambar pakai warna ungu ya. Jadi yang biru itu saya bisa uraikan jadi warna ungu ke arah kiri ya, X, dan misalnya warna kayak hijau ya, hijau ke arah atas ya. Jadi si F warna biru ini saya bisa pecah ya, saya bisa pecah jadi F-nya, bayangin si F biru ini jadi hilang, tuing gitu kan, hilang jadi si ungu sama si hijau. Di F saya pecah menjadi F X ya dan F Y gitu. Berapa Fx? Ya. Berarti kan F dikali cos 55 derajat ya. Karena samping dibagi panjang itu cos ya. Artinya cos 55 itu sama dengan Fx dibagi F gitu ya. Fx ini Fy. Maka Fx dibagi F itu cos 55 kan? Berarti Fx sama dengan F dikali cos 55 ya. Nah, di arah X ada gaya lain nggak? Nggak ada ya, berat kan ke bawah. Kalau ke bawah kamu proyeksiin ke arah X nggak bisa, kamu ambil bayangannya, kamu sinarin dari bawah sini ya nggak ada bayangannya, 0. Jadi diproyeksiin ke arah X itu 0. Di arah Y ada berat, arahnya ke bawah, anggap ke atas positif maka ke bawah jadi negatif. Nah, jadi di arah X ada Fx, di arah Y ada Fy dikurangi W, resultannya berapa kita perlu cari dulu ya. Jadi ini F cos 55 derajat, yang ini berarti F sin ya. 55 derajat dikurangi beratnya M kali G gitu. Jadi resultan di arah Y-nya nanti ini ya. Sigma Fx juga ya, sama dengan Fx. Kalau ini sigma Fy sama dengan ini. Jadi resultan di arah Y-nya ini ya. Nah, coba teman-teman hitung. Ada yang punya kalkulator nggak? Latihan ngitung pakai kalkulator, yuk, bisa nggak? F cos 55 berapa? Jadi 7,5 kali 10 pangkat 6 ya. 7,5 juta ya. Dikali cos 55. Ketemunya 4,3 juta ya. Ini ada suara dari mana? OP, tolong di mute OP. Suara jangkriknya masuk OP. Oh, maaf ya, Pak, nggak sengaja Pak, maaf ya Pak, kepencet Kak. Lagi di sawah apa gimana? 4,3 kali 10 pangkat 6 ya, Newton. Nah, sedangkan yang Fy-nya berarti berapa tadi? 7,5 kali 10 pangkat 6 dikali sin ya, 55. Ketemunya 6,1 juta dikurangi MG-nya, M kali G, 4,5 kali 10 pangkat 5 kg dikali 9,8 ya. Resultannya jadi 1,73 juta. 1,733 6 kali 10 pangkat 6 ya. Newton. Jadi resultan di arah X-nya sekian, resultan di arah Y-nya sekian. Yaitu si merah ini ya. Merah ini adalah si gaya yang kalau diuraikan ke arah X itu sekian, ke arah Y-nya sekian ya. Jadi si merah itu kalau saya pecah ke arah X dan ke arah Y, ini ya, yang arah X-nya itu sama dengan si ungu ini ya. Sedangkan di arah ke atasnya ini arah Y-nya, si merah kecil ini itu adalah si king. Gitu ya. Kalau ditanya besarnya berapa? Ya berarti tinggal akar dari sigma fx kuadrat tambah sigma y kuadrat gitu ya. 4,3 kali 10 pangkat 6 kuadrat ditambah 1,734 lah ya, kali 10 pangkat 6 kuadrat di akar. Ya.
Ini kuadrat terus diangkat. Oke. Jadi 4,3 kali 10 pangkat 6 kuadrat ditambah 1,734 kali 10 pangkat 6 kuadrat, jadinya 2,15 kali 13 akar Hans. Ketemunya besarnya ini ya, resultannya ya, saya tulis R aja ya, adalah 4,636 kali 10 pangkat 6 Newton. Tadi resultan gayanya sekian ya. Ngarahnya kemana? Ke arah panah merah ini gitu ya. Berapa derajat sih gitu ya? Kalau kita tanya arah, jawabannya sudut ya. Berapa sudut ini ya? Sudut yang merah ini terhadap arah horizontal berapa? Berarti kita bisa cari pakai misalnya tangen ya, atau sin atau cos boleh. Jadi tangennya adalah tangen sudut itu ya. Saya tulis misalnya theta ya. Tangen theta adalah FY dibagi Fx ya. Sorry, sigma FY dibagi sigma Fx. Berarti 1,734 kali 10 pangkat 6 dibagi 4,3 kali 10 pangkat 6 ya. Coba kita hitung 1,734 kali 10 pangkat 6 dibagi 4,3 kali 10 pangkat 6, ketemunya 0,4 ya. 0,4032. Nah, ini adalah tangen dari sudut itu. Maka sudutnya berapa? Berarti anti tangen ya, arc tan dari 0,4032. Kalau di kalkulator caranya pakai shift tangen ya, cobain shift tangen. Shift tan biasanya gitu. Nanti ketemu tangen pangkat -1 ya. Itu maksudnya bukan sepertangen tapi anti tangen ya, arc tan. Shift tan terus pencet ans ya, answer sama dengan 21,96 derajat, sekitar 22 derajat, temunya 21,9. Oke, jadi jawabannya gini ya. Jadi kalau ditanya tentukan besar dan arah percepatan roket, belum selesai ding. Kalau percepatan, kalau arahnya tetap ya, arah gaya resultan ini ya sama dengan arah percepatan ya. Jadi sekian derajat dari horizontalnya, dari arah horizontal ke atas. Percepatannya juga berarti arahnya sama. Nah, kalau yang besar percepatan, berarti si gayanya ini saya perlu bagi massa dulu ya. Jadi resultan percepatannya ya, gabungan dari dorongan roket dengan gaya gravitasi, itu besarnya percepatannya adalah ini, sebegini Newton dibagi massa. Ya, ingat A itu sigma F dibagi M ya. Karena sigma F itu M kali A. Berarti massanya berapa tadi? 4,5 Berarti 4,636 kali 10 pangkat 6 dibagi 4,5 kali 10 pangkat 5 kg ya, ini Newton per kilogram. Ketemunya nanti meter per second kuadrat ya. 4,636 eksponen 6 dibagi 4,5 eksponen 5. Ketemunya percepatannya 10,3 meter per second kuadrat. Jangan lupa satuannya ya. Ketika ngomongin arah juga jangan lupa acuannya dari mana ke mana gitu ya. Misal 22 derajat, ini orang bingung kalau cuma 22 derajat doang, dari mana ke mana gitu. Artinya dikasih tahu dari horizontal ke arah atas misalnya. Ini seperti apa ya, wajib nampilin ini. Karena kalau cuma 22 derajat itu apakah dari atas ke kanan misalnya, ke sana berarti gitu kan 22 derajat. Atau maksudnya dari bawah ke kanan, ke sana berarti 22 derajat. Atau dari kanan ke bawah itu kan 22 derajat. Semuanya 22 derajat gitu. Jadi kamu harus ngasih tahu gitu, kalau nggak bingung. Dari mana ke mana sih arahnya itu? Diukurnya gitu ya. Dari acuannya apa? Percepatan juga harus ada satuannya. Meter per second kuadrat beda ya dengan kilogram per jam kuadrat misalnya, atau kok kilogram lagi, kilometer per jam kuadrat. Oke, coba saya cek kuncinya benar Kak. Nomor 2 kuncinya itu
Percepatannya ya benar 10,3, tetanya 21,9 ya. Sama. Tadi saya juga 21,9 berapa gitu. Hampir 22. Oke, udah benar. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada yang angkat tangan, Muhammad Naufal, mau bertanya nggak? Kok angkat tangan? Jadi bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Raya. Maaf, Pak. Raya bertanya nggak, Raya? Izin bertanya, Pak. Itu 22 derajat dapat dari mana ya, Pak? Yang artan, yang bawahnya artan itu, Pak. Dari kalkulator. Dari ngitung berapa, Pak? 0,4032 kah, Pak? Oh, anti tangan dari itu. Jadi tangan sudutnya adalah 0,4 gitu ya. Berarti sudutnya berapa? Dapatnya 22 derajat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada kalkulator silakan dicoba ya, benar nggak? Kalau mau ini saya tunjukin ya, misalnya ini layar saya kelihatan nggak ya? Atau saya close sininya dulu. Ini kelihatan nggak layar saya? Ini kalkulator di HP saya. Berarti pencetnya shift ya, ada shift di atas ini. Biar buat mengaktifkan fungsi-fungsi yang kecil-kecil ya, yang di atasnya tombol. Jadi misalnya ada tombol tangan, di atasnya kan ada tulisan tangan pangkat -1. Nah itu maksudnya anti tangan. Shiftan, nanti ada tangan -1 gitu. Terus tulis aja, misalnya 0,4 tadi ya. 0,4 berapa? Saya tulis 0,4 aja. Udah, sama dengan ini aja. Nah, ketemunya 21,8 kalau saya tulis 0,4. Jadi 0,4 berapa itu ketemunya 21,9 kalau saya. Ini kan hampir 22 ya. Gitu. Di kalian kebalik nggak gambarnya? Di saya kebalik. Enggak, Pak. Kalian normal ya? Normal, Pak. Ya, jadi anti tangan, anti kos. Itu nyari sudutnya, bukan sih tangannya gitu. Oke. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Sekarang jam 8. Apa ini soalnya? Ya ini soalnya. Semoga kelihatan. Newton sedang mencoba menilai apakah sebuah lukisan. Newton sedang mencoba menilai apakah sebuah lukisan masanya 1,1 kg sudah diposisikan dengan benar dengan cara menekannya sementara ke dinding. Oke. Gaya tekan tersebut tegak lurus terhadap dinding. Koefisien gesek statis antara lukisan dan dinding adalah 0,66. Berapakah gaya tekan minimum yang harus diberikan? Ya. Pertanyaannya itu. Jadi, nah, misalnya dinding ya, terus ada lukisannya, dindingnya harusnya lurus ke bawah ini ya. Terus ada lukisan nih. Jadi gini. Emang gitu kah? Iya. Oke, ini misalnya lukisannya saya gambar kotak gini aja, kotak. Nah, tentu ketika dia menempel ke suatu permukaan ya, pasti akan ada gaya gesek ya. Di kehidupan nyata selalu ada gaya gesek ya. Kalau enggak pusing kita. Nah, ini ada gaya yang menekan ke samping sana, ke dinding ya.
supaya si lukisannya nggak jatuh gitu kan. Kalau tidak ada gaya ini, ya lukisannya jatuh kan? Ya kan? Kenapa jatuh? Walaupun di situ ada gaya gesek ya, kecil gitu ya. Kenapa bisa jadi kecil? Karena tidak ada gaya normal ya, gaya yang membuat gesekan tadi efektif. Gitu. Bayangkan tidak ada si gaya hijau ini, gaya yang menekan ke arah tembok. Maka ya lukisannya jatuh ya, kecuali memang ada lemnya gitu ya. Kalau ada lemnya beda lagi gitu kan. Kalau tidak ada lemnya, maka ya ini akan sangat besar kemungkinannya jatuh gitu ya. Gaya geseknya menjadi sangat kecil. Kenapa? Tidak ada gaya yang menekan tembok gitu ya. Sehingga tembok melawan dia gitu. Tidak ada gaya yang disebut gaya normal gitu ya. Ingat rumus gaya. Jadi kalau ini pengennya jatuh ke bawah ya, hampir jatuh, itu kan berarti gayanya arahnya ke atas ya. Saya gambar warna apa ya? Ungu aja. Kan dia punya gaya berat ya. Ada gaya berat. Ya, ini W dari lukisannya M dikalikan G. Kemudian ketika ditekan, nanti dia akan muncul gaya normal tadi kemudian menyebabkan gaya efek geseknya menjadi kerja gitu ya, jadi efektif. Jadi ada gaya gesek ke sana. F gesek. Oke. Perhatikan pertanyaannya, berapa gaya tekan minimum? Jadi hijau ini minimal berapa supaya nggak jatuh gitu kan? Kalau terlalu kecil bisa tetap melorot gitu kan, gaya geseknya jadi kecil. Kalau nekennya terlalu kuat, ya nggak apa-apa, jelas nggak akan jatuh gitu ya. Makanya pertanyaannya gaya tekan minimum bukan maksimum. Minimum berapa supaya nggak jatuh ya. Supaya nggak jatuh itu berarti gaya geseknya harus sama dengan gaya berat gitu kan. Jadi gaya di arah Y-nya ini ya di arah Y itu akan ada dua gaya yang bekerja saling mengimbangi sehingga dia nggak jatuh ke bawah gitu ya. Jadi apa berarti F gesek dikurangi W sama dengan 0 gitu ya di arah Y-nya. Artinya apa? F geseknya harus sama dengan W gitu. Sampai sini kebayang? Semoga, Pak. Di arah X sekarang. Di arah X ada gaya apa saja yang bekerja? Pertama ditekan ya, sama orang ditekan ke tembok tadi. Kemudian kira-kira lukisannya ini bergerak ke kanan enggak? Ke kanan atau ke kiri enggak? Enggak juga kan ya? 0 juga kan Enggak. percepatan di arah kanan kirinya ya. Kenapa? Karena tembok akan melawan gaya yang diberikan ke dia sehingga lukisan akan merasakan gaya normal namanya ya, N gitu ya. Di si hijau ini gaya yang diberikan oleh orang kan diimbangi oleh gaya normal. Kalau nggak kuat ngimbanginya ya temboknya jadi hancur gitu ya. Misalnya yang dorong Superman gitu ya bisa aja. Jadi di arah X ya itu juga setimbang F dikurangi N itu sama dengan 0 ya. Artinya gaya normalnya sama dengan F ya. Nah, sekarang gaya gesek sama dengan berat ya. Padahal kita tahu oke. Saya pindah aja ya ini. Gimana caranya? Ya, biasa ya. F gesek itu apa? Kalau dia diem, berarti gaya gesek itu sama dengan berat ya emang. Sama dengan W ya. Kalau enggak ya lucu. Masuk gaya geseknya tiba-tiba lebih besar daripada W, terbang nanti si ini ya, lukisannya. Pertama gaya normalnya dulu ya. N ini gaya normal maksudnya sama dengan F ya. F-nya yang dicari ya. Iya, Pak. Bentar.
Yang dikasih adalah gaya gesek statis. Gesek statisnya, koefisien gesekan statis. 0,66. Berarti ini kan 0,66 dikali N ya, sama dengan W. W-nya berapa berarti? W-nya adalah 1,1 dikali G-nya berapa? 9,8 ya. Berarti N-nya ini yang dicari sebenarnya. Karena F-nya ini sama dengan N. Berarti 1,1 kali 9,8 dibagi 0,66. Ketemunya 16,33 Newton. Nah, ini N sama dengan F ya. Maka ya gaya yang kita perlu berikan ke dinding ya, ke lukisannya adalah 16,33 Newton. Biar nggak ketukar saya tulis Newton. Gitu ya. Karena N-nya udah saya pakai. Benar nggak? Udah, gitu doang. Oh, gampang. Ada yang aneh nggak? Ingat ya, berat itu M kali G. Nah, gesek. Sebenarnya koefisien gesekan statis itu kan cuma syarat ya. Syarat ketika dia jalan atau enggak. Akan bergerak atau enggak. Kalau misalnya kurang dari ini, berarti normalnya kan lebih kecil. Kalau normalnya lebih kecil, misal gayanya orang ngasih 15 itu ya. Berarti 15 kali nggak bisa ya. Karena beratnya 1,1 kali 9,8 ini kan udah fix. Masih kayak segitu. Ya udah, bener sih. Nah ya, sampai sini paham? Coba kita cek kuncinya ya. Nomor 3. Bener ya, 16,3. Tapi ini ya, ketika kita ngasih gayanya lebih besar daripada ini ya, misalnya kita ngasih gayanya 100 Newton gitu. Berarti kan gaya normalnya juga 100 ya. Kan dia nggak bergerak kan ke kanan kiri. Artinya normalnya 100. Nah, gaya geseknya berapa gitu ya. Gaya geseknya itu tidak kemudian jadi 100 kali 0,66 ya. Gaya geseknya tetap 1,1 kali 9,8 itu gitu, sama dengan berat lukisan. Kalau tiba-tiba kamu ngitung 100 kali 0,66 D gitu ya. Gaya geseknya besar, lebih besar dari W. Nah, maka lukisannya jadi terbang malah. Kan aneh ya. Masa lukisannya tiba-tiba terbang. Gaya geseknya tiba-tiba lebih besar daripada W, kan nggak mungkin. Jadi ketika kita ngasih gaya yang lebih besar daripada ini, si gaya geseknya itu tidak kemudian bertambah besar. Gaya geseknya tetap maksimal cuma sama dengan W. Ya. Oke, udah ya. Oke, kalau sudah kita ganti nomor 4. Ada pertanyaan nggak atau bingung? Bingung mau nanya apa, nggak paham. Saking bingungnya jadi bingung juga nanya apa. Itu Mbak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kelima. Dua objek 45 kg dan 21 kg 45 dan 21 dihubungkan oleh tali tanpa massa
melewati katrol tanpa massa dan tanpa gesekan. Ya, katrolnya bisa kamu abaikan berarti ya, si benda yang muter-muter ini. Dan sebetulnya dia bergerak kan berarti ada sesuatu yang menggerakkan dia, berarti energinya ada yang hilang di situ, ada gaya yang bekerja di situ gitu ya. Analisisnya lebih repot, kamu harus hitung torsi, momentum sudut mungkin. Gitu ya. Nah ini diabaikan, anggap ini nggak bermassa dan nggak ada gesekan. Pokoknya cuma mengaitkan mereka gitu aja. Katrol tergantung dari langit-langit, tentukan percepatan objek, B tegangan pada tali. Nah, ingat kalau talinya itu jadi satu, maka tegangannya sama ya. Kecuali talinya terpisah gitu ya. Talinya beda tali gitu lah ya. Kalau talinya masih nyambung, ya maka tegangan itu sama ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada masing-masing punya gaya berat ya. Misalnya yang M145. Kenapa saya bilang M145? Karena yang disebut pertama itu biasanya yang nomor 1, yang disebut kedua itu yang nomor 2. Ya. Nah ini ada berat 1, ini juga ada berat 2. Ya W2. Nah, kemudian gara-gara ini maka kan mereka akan kayak apa ya? Kayak orang kayak ada benda ditarik gitu ya sama 2 orang. Gayanya beda gitu ya, F1 dan F2. Tentu yang lebih berat atau yang lebih tarikannya lebih kuat menang kan gitu. Jadi kira-kira kalau kayak gini, ini bergeraknya apakah M1-nya turun atau M1-nya naik? Kalian harus paham M1 itu. turun, Pak. Yang 45 kilo turun. Betul. Jadi karena dia lebih masif dan ini katrolnya nggak ngapa-ngapain, maka ini nanti gerakannya akan M1-nya turun, M2-nya naik gitu. Oke. Jadi gerakannya akan M2-nya naik, M1-nya turun. Jadi ya, gerakannya akan seperti itu. Oke. Nah, ditanya percepatan objek. Ini gampang sebetulnya ya. Gampang sekali, nggak ada tantangannya. Gitu. Kalian bisa bayangin ya, karena talinya ini cuma menghubungkan gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Kalian bisa bayangkan itu seperti ada benda ditarik ke kiri ya dengan gaya W1, ditarik ke kanan dengan gaya W2. W1-nya berapa? W1-nya M1 kali G ya. Anggap G-nya 10 lah ya. Kalau G-nya 10 berarti 450. Sorry. G-nya 10 masih jadi 0. W2-nya berarti 210 Newton ya. Newton. Nah ini seperti ada satu benda bermassa M1 plus M2. Itu kan berarti. Yang satu ditarik ke kiri dengan gaya 450 Newton. Ya, yang satu ditarik orang, bukan, sisi satunya ditarik orang dengan gaya 210 Newton. Kira-kira menang ini kan, makanya dia bergerak ke bawah kiri. Ya M1 turun, ya M2-nya naik. Resultannya berapa? Sigma F-nya. Berarti 450 dikurangi 210. Anggap gerakan ke kiri ini positif ya. Sangat positif. Nah, masanya berapa? Masanya massa total ya. Jadi 45 ditambah 24 kali A. Ada yang speakernya nyala lagi? Coba ini. Ayo Pak, speaker mic ya. Bajra tolong mic-nya dimatiin. Oke, mana tadi? Oh, nggak berubah sih. Nah, ya udah 450 kurangi 210 berapa? Untungnya 240 ya. 240 sama dengan 45 tambah 21. 66 kali A. Berarti A-nya percepatan sistemnya adalah 240 dibagi 66. Ketemunya 3,6
36 meter per second kuadrat ya. Ini tapi pakai 10 ya, bukan 9,8. Ya harusnya beda dikit lah. Saya tulis 3,6 aja. Oke ya, sekitar 3,6 meter per second kuadrat, di mana percepatannya itu percepatannya itu yang M1 itu percepatannya ke bawah, M2 itu percepatan dia naik gitu ya. Tapi besarnya berapa ya sama segini 3,6 ini, karena mereka terhubung oleh satu tali ya. Pertanyaan keduanya adalah tegangan tali. Jadi ini sebetulnya kan kalau kita gambar diagram benda bebasnya, si M1 ini itu kan kena berat ya, kena gaya beratnya dia sendiri M1 kali G, sama ditahan oleh T gitu kan. Sedangkan benda kedua ya, itu misalnya M2 itu juga sama, ditarik ke atas oleh T, ditarik ke bawah oleh W-nya dia sendiri ya. M2 dikalikan G gitu. Ini namanya diagram benda bebas ya. Jadi kita ambil, kita gambar untuk satu benda, gaya yang bekerja di situ apa saja, benda yang lain gaya yang bekerja apa saja. Nah, ingat T-nya ini sama ya, karena mereka satu tali, nilai T-nya ini sama. Gitu. Nah, kita sudah tahu percepatan. Mau pakai massa 1 atau pakai massa 2, ini sama aja. Harusnya ya, harus sinkron. Kamu mau pakai yang 1 apa yang 2, terserah. Misalnya kita pakai yang 1 ya. Maka untuk benda 1 kita bisa lihat sigma F yang bekerja di benda 1 ya, di benda 1 itu kan sama dengan M1 dikalikan A. Dia bergerak gitu kan. Apa sigma F untuk benda 1? Yaitu M1G dikurangi T ya, dia geraknya ke bawah kan. Saya anggap ke bawah untuk M1 ini positif. Jadi M1 dikalikan A ya. Sehingga T sama dengan apa? M1G dikurangi M1 A ya. Atau M1 kali G minus A. Berarti 45 dikali 9, tadi kita pakai 10 ya. 10 dikurangi 3,6. Dapat tuh. Ketemunya 288 Newton ya. Gitu. Jadi tegangan talinya adalah 288 Newton. Jadi bagi benda 1, dia itu seperti ditarik oleh talinya sebesar T ya, 288 Newton, kemudian dia ditarik oleh gravitasi bumi sebesar 450 Newton. Makanya dia bergerak ke bawah, percepatannya adalah 3,6. Kalau kamu coba terapkan di benda 2, harusnya juga sama ketemunya ya. Kalau kita coba ya, kita kerjakan di benda 2, maka yang bekerja apa? Sigma F di benda 2 ya berarti M2 dikalikan A-nya kan, A2 itu, yaitu sama tadi 3,6. Sigma F di benda 2 apa? Ya berarti T dikurangi M2 kali G, sama dengan M2 kali A. Ya. Kenapa T-nya saya buat positif? Karena gerakannya kan dia ke atas. Jadi saya ambil untuk benda 2 ke atas di positif. Jadi T-nya apa? T-nya adalah M2A ditambah M2G. Ya, jadi ditambah di sini. Jadi M2 kali A tambah G. Ya. Berarti 21 kg dikali 3,6 ditambah 10. Berapa itu? Harusnya sama. 21 dikali 13,6 ya. Nah, kok beda? Apa karena saya buletin tadi ya? 45 sama 21 benar ya? Ya. Ketemunya di sini cuma 28. Tapi ini harusnya sama persis ya. Mungkin karena di sini saya buletin tadi. Coba kalau 240 dibagi 66 itu kan sebenarnya ya ini sebenarnya adalah 3,6366363 gini ya. Nah, kalau kamu ganti dengan angka itu coba ya. Berarti kan di sini 45 kali
13,63633 gitu ya. Tambah 10 ketemunya 13,63633 kali 45. Kok aneh? Kan dikurangi deh. 10 dikurangi 3,6363633 ketemunya 6,36363 kali 10. Kok kali 10 sih? Astaga. Kali 45 kok. Ulangi lagi ya. 10 dikurangi 3,63633 ketemunya 6,36363 kali 45. Ketemunya harusnya kalau saya pakai angka eksak ya, maksudnya angka yang lebih presisi, ini ketemunya adalah 286,3636. Nah, kalau yang ini, kalau saya pakai angka precise ya, 21 dikali dalam kurung 3,6363633 tambah 10 kurung tutup. Kalau saya hitung pakai angka yang benar ya, 3,63633, ketemunya 286,3636. Sama persis ya. Ini agak beda karena saya buletin tadi. Jadi harusnya ketemunya 286,36 Newton ya. Sampai sini bisa dipahami atau bingung? Bayangnya tadi ya, kalau mau gampang, kalau ada soal tali kayak gini, yaitu kalian kayak bikin satu dimensi kayak gini aja. Ada benda 1, 2 ditarik ke kiri dan ke kanan gitu misalnya. Oke, sampai sini paham? Atau bingung? Udah ya? Suara saya masih masuk nggak ini? Masih Pak, aman Pak. Oke. Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita nomor terakhir ya. Cepat ya, sejam udah selesai. Jam lebih dikit lah. Teman-teman coba kerjain sendiri ya, kalau mau bisa. Harus latihan soal memang. Kalau nggak latihan soal, susah tuh nanti dapat soal. Suruh ngerjain soal tuh bingung nanti. Ini saya mikirnya kemana ya? Kalau kalian latihan soal sendiri, coba mikir sendiri ya. Nanti kalian akan paham dan bisa ngerjain soal baru. Kalau nggak pernah latihan cuma ngeliatin saya ngerjain gini ya nggak bisa. Harus kalian coba sendiri gitu. Nanti ini videonya saya upload lagi di YouTube. Kalau kalian coba sendiri terus bingung ya lihat video lagi. Saran saya begitu ya. Harusnya tapi kalau udah dengerin saya jawab, mungkin bisa ingat doang gitu ya. Tapi nanti kalau nemu soal baru, gimana? Mungkin bingung lagi gitu. Jadi kalian harus coba ngerjain soal baru yang belum pernah dibahas gitu ya. Nanti lihat solusinya. Oke, nomor 6. Sebuah roller coaster di taman hiburan memiliki turunan yang dasarnya melengkung ke dalam lingkaran vertikal dengan jari-jari R. Kayak gimana maksudnya nih? Sebuah roller coaster di taman hiburan memiliki turunan menurun gitu ya, yang dasarnya melengkung ke dalam lingkaran vertikal dengan jari-jari R. Seorang penumpang merasakan kursi kereta dudukan mendorongnya ke atas, Maksudnya gimana? Dengan gaya yang sama dengan 2 kali berat badannya saat dia melewati turunan tersebut. Nggak paham sih, ada gambarnya nggak sih? Nggak dikasih gambar juga. Kalimatnya membingungkan ya. Dengan gaya yang sama dengan 2 kali berat badannya saat dia melewati turunan tersebut. Jika R sama dengan 20 meter, seberapa cepat roller coaster bergerak di dasar turunan?
Ini terkait nanti gaya sentrifugal ya. Cuman saya agak kebayang maksudnya gimana nih. Jadi gambarnya gimana? Sebuah roller coaster di taman hiburan memiliki turunan yang dasarnya melengkung. Kayak gimana maksudnya? Ini gitu. Ini nggak sih? Melengkung ke dalam. Jadi dia naik ke roller coaster, melewati kayak putaran gini gitu kayak. Ini kamu gitu ya, misalnya naik roller coaster, terus nanti gerakanmu gitu kan. Misalnya. Vertikal dengan jari-jari R melengkung ke dalam lingkaran vertikal. Seorang penumpang merasakan kursi kereta mendorongnya ke atas dengan gaya yang sama dengan 2 kali berat badannya. Saat dia melewati turunan tersebut. Melewati turunannya itu di mana? Di sini, di atas sini, apa di bawah sini? Yang mana? Jika R sama dengan 20, seberapa cepat roller coaster bergerak di dasar turunan tersebut? Seberapa cepat roller coaster bergerak di dasar Yang mana kira-kira ya? Atau kita nggak usah peduli ya? Kalau intinya dia mendapat dorongan gitu ya. Mendapat dorongan ini gara-gara gaya sentrifugal doang gitu. Nggak perlu diurusin masanya, gayanya ngarah kemana gitu. Ya nggak? Pokoknya gaya sentrifugalnya, F sentrifugalnya itu 2 kali W gitu aja kan. Kalau gaya sentrifugal ketika dia muter tadi, ya kita nggak peduli beratnya arahnya kemana gitu ya. Pokoknya gaya sentrifugalnya doang gitu ya, itu 2 kali W gitu kan. Kalau kayak gitu, berarti ini mah tinggal M, gaya sentrifugal itu kan MV kuadrat per R ya. Nah, ini kita hitung berapa? Sama dengan 2 kali beratnya M kali Q. Gitu. Coret-coret, berarti V kuadrat sama dengan 2GR, berarti V sama dengan akar 2GR. Gitu. Jadi akar 2 kali 10 kali 20. Ya kan? 2 kali 10, 20. 20 kali 20, 400. 400 di akar 20. Jadi V-nya 20 meter per second. Gitu kan? Coba kita cek solusinya. Solusinya di mana? Bentar, soal nomor 4 ke skip. Oh iya, ternyata soal nomor 4 ke skip, teman-teman. Masih ada satu soal lagi. Nah, temunya kok beda. Nggak dijelasin sih gambarnya gimana. Gaya sentripetal, koefisien V kuadrat per R. Nah, jadi kita lihat bahwa kelajuan adalah V sama VC. Benar. Juga sama diagram mendapat menunjukkan seorang ulang di dasar turun. Nah ini ada kata di dasar turunan melingkar. Memang ada kalimat tadi ya. Maksudnya dasar itu kayak gitu. Jadi maksudnya dia itu di dasar itu berarti lagi di bawah. Gitu. Jadi kendaraannya lagi di bawah gini. Dari sesuatu yang melengkung gini. Gitu. Atau misalnya kayak gini ngek gitu. Nah dia lagi di bawah gini. Nah berarti kan dia ya itu ketika dia jalan berarti kan punya gaya sentrifugal, merasakan gaya sentrifugal ditambah G-nya, beratnya dia sendiri. Di W ada F. F-nya 2 kali W panjangnya harus. Ini W, ini F. Nah, tadi dia memperhitungkan beratnya enggak? Iya.
Kalau gambarnya kayak gini, jadi fs-nya itu jadinya nggak 2 kali. Kan dia bilang merasakan gaya ya. Itu kan mendorongnya ke atas. Nah, ini saya agak bingung nih, mendorong ke atas. Kenapa mendorong ke atas? Harusnya kalau dia di bawah sini mendorong ke bawah dong. Aneh. Tadi itu bayangan saya dia di atas sini malah. Makanya dia bilang, seorang penumpang merasakan kursi kereta mendorongnya ke atas. Oh, enggak, benar-benar. Kursinya mendorong dia ke atas. Berarti gaya normal gitu. Gaya normalnya 2 kali gaya berat gitu berarti ya. Kalau dia diem gitu. Oke. Susah kalau nggak ada gambar ya. Jadi gara-gara naik roller coaster ini, kursinya mendorongnya ke atas. Jadi kenapa kursi mendorong ke atas? Karena ada gaya normal ya. Jadi mendorong ke atas. Nah ini F dari kursi dorong pokoknya dia gitu. Nah gayanya ini itu 2 kali berat aslinya dia. W berapa? F ini 2 kalinya. Padahal kan dia nggak bergerak ke atas dan ke bawah kan. Itu dia cuma bergerak ke kanan aja. Nah berarti F sentripetalnya itu sebetulnya sama dengan si W gitu. Jadi resultannya 2 kalinya jadinya. Karena gaya sentrifugalnya itu sama dengan W. Jadi W ditambah W, 2W. Nah 2W tadi kan dia menekan ke kursi, maka di kursinya nekan dia ke atas ya. Kursinya mendorong dia ke atas sebesar 2 kali W gitu. Nah karena S-nya sebesar W, berarti kan MV kuadrat per R sama dengan MG. Oke. Berarti tidak 2GR ya, V kuadratnya cuma GR doang. V-nya berarti akar GR, berarti akar dari 10 kali 20, akar dari 200 gitu ya. Kalau dari akar dari 200, ketemunya 14 ya. 14,1421 meter per second. Nah ini kalau kayak gini, sesuai sama solusi ya. Di solusinya ketemunya 14. Pakai 9,8. Kalau nggak diketahui pakainya 9,8 aja ya. Oke, sampai sini bisa dipahami atau bingung? Jadi kalimatnya ini harus paham dulu, saya bingung kalimat. Sebuah roller coaster di taman hiburan memiliki turunan yang dasarnya melengkung. Nggak harus lingkaran ya. Yang turunan melengkung gini ya. Ini dianggap bagian dari permukaan lingkaran gitu ya. Dengan jari-jari R, seorang penumpang merasakan kursi keretanya mendorongnya ke atas dengan gaya yang sama dengan 2 kali berat badan. Nah itu. Ini kalau baca pelan-pelan mungkin ya paham. Tapi memang ambigu ya. Kursi kereta mendorongnya ke atas. Tadi itu karena ada kata ke atas, bayangan saya itu dia lagi di atas gini, lagi di atas sesuatu yang melingkar gini. Jadi kursinya mendorong dia ke atas. Tapi aneh juga ya, kursi kalau mendorong dia, jadinya kalau kayak gini mendorong ke bawah. Nah itu logikanya salah saya tadi. Kursi kereta mendorongnya ke atas. Berarti kursinya di bawah, orangnya kan di atasnya. Mendorongnya ke atas. Jadi posisinya yang benar yang di sini. Kalau tadi dia muternya terus posisinya di atas ini berarti dia dorong kursi, kursinya dorong dia tapi mendorong dianya ke bawah jadi bukan mendorong orang ke atas. Kursi mendorong orang. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jawaban yang benar 14,14 ini. Yang ini tadi saya salah. Kalau ini ujian berarti saya nilainya nggak 100 ya. Karena nggak paham soalnya.
Oke, nomor terakhir ya. Tadi kelewat nomor 4. Panjang soalnya. Oke, ini ada soal tentang pengendara sepeda meluncur lurus menuruni bukit dengan kecepatan konstan. Masa gabungan pengendara sepeda adalah 80 kg dan bukit tersebut miring pada sudut 15 derajat terhadap horizontal. Hambatan udara melawan gerakan pengendara sepeda. Waduh. Kemudian pengendara sepeda menaiki bukit yang sama dengan kecepatan konstan yang sama. Berapakah besar gaya diarahkan sejajar dengan bukit? Sejajar dengan bukit. Yang harus diberikan pada sepeda agar pengendara sepeda dapat menaiki bukit tersebut. Ini ada sepeda lagi. Bukit miring gini ya. Sudutnya 15 derajat. Ya. Nah, ini pesepedanya ini, saya anggap pesepedanya dan sepedanya sendiri itu kotak. Ya. Ini adalah sepeda dan orangnya, si kotak. Kan ini dianggap titik ya, ini masih. Sepeda, pengendaranya dianggap titik aja harus. Nah, tadi kan dia totalnya punya massa 80 kg. Berarti punya gaya berat ya. Gaya berat itu kan membuat dia, kita bisa uraikan ya, gayanya arah ke bawah dan sana ya. Sehingga nanti ada gaya normal ya. Kemudian andaikan ini roda dengan jalan tuh nggak ada gaya gesekan yang menghambat pergerakan gitu ya. Gaya gesekannya cuma membuat dia gelinding. Gitu. Nah, kemudian dia bilang meluncurnya dengan kecepatan konstan. Artinya gaya gesek udaranya itu ke arah sana sama besarnya dengan gaya beratnya yang arah ke bawah ini. Jadi kalau ada gaya beratnya diuraikan menjadi gaya ke sana ya mg sin theta dan mg cos theta ya. Jadi berat yang hitam ini, gaya berat yang hitam ini saya uraikan menjadi biru dan ungu ya. Yang ini mg, kalau ini 15, yang ini 15, ini sampingnya sudut berarti cos. Mg cos theta. Nah, yang ini mg sin theta. Nah, ketika dia turun tadi karena ada gaya gesek udara, itu yang menyebabkan kecepatannya jadi konstan. Kapan konstan? Ketika gaya mg sin theta ini sama dengan gaya gesek udara. Arahnya ke belakang gitu ya. Menghambat dia kan. Nah, oke, berarti kita bisa hitung dulu ya. Berapa sih sebenarnya gaya gesek udara gitu ya. Ya kan? Berarti mg berarti 80 kali 9,8 dikali sin 15 derajat. Ini mg sin theta yang sama dengan F gesek ketika dia turun ini ya. Sehingga dia kecepatannya jadi konstan karena resultan gayanya 0 ya. Kalau resultan gayanya 0 maka dia jalannya kecepatannya konstan. Kalau jalan-jalan terus, kalau diem-diem terus. Kali sin 15 derajat. Ketemunya ini nggak tahu kepakai nggak ini 202,914 Newton. Hambatan udara melawan gerakan mundur. Kemudian pengendara sepeda menaiki bukit yang sama. Nah, sekarang dia naikin bukit. Nah, ini kasus beda lagi ya berarti. Nah, sekarang di bukit yang sama, dia jalan ke atas sekarang. Berapakah besar gaya yang diarahkan sejajar dengan bukit yang harus diberikan pada sepeda agar pengendara sepeda dapat menaiki bukit tersebut? Menaiki bukit. Apa maksudnya menaiki bukit tersebut? Yang jelas ini ada W ya, ada W. Kemudian W tadi sama ya, bisa diuraikan menjadi W sin W cos theta dan W sin theta. Ya. W ini bisa diuraikan jadi dua ini. W cos dan W sin ya tetanya ini.
Kalau dia naik, berarti ada berat yang berperan menghambat dia, menghambat pergerakannya naik, gitu kan? Si mg sin theta ini jadi penghambat. Jadi harus melawan itu supaya dia bisa naik kan? Ya udah. Terus kenapa? Ya kalau sudah bisa melebihi itu mg sin theta itu, berarti kan dia pasti udah bergerak naik kan? Gaya gesek udaranya nggak usah dipakai kan, karena gaya gesek udara itu sebetulnya kalau dia pelan ya gaya gesek udaranya 0 ya. Kalau dia kencang gaya gesek udaranya malah besar. Gaya gesek udara seperti itu bergantung pada V harusnya. Berarti kalau dia mau naik bukit, ya si gaya ke atasnya ini minimal ya, harus sedikit lebih besar daripada si ini berat dia ke bawah yang ke sini. mg sin theta tadi gitu. Jadi kalau ditanya, berapakah besar gaya yang harus diberikan pada sepeda agar pengendara dapat menaiki bukit? Ya sama dengan ini atau lebih besar dari ini sedikit gitu ya. Jadi F-nya itu sedikit lebih besar dari 202,9 atau 4 Newton gitu. Kalau menurut saya gitu ya dari kalimatnya. Yang penting kan menaiki. Nggak peduli kecepatannya berapa kan. Kecepatan atau percepatannya berapa. Kalaupun misalnya dianggap menaiki dengan kecepatan konstan misalnya gitu. Maka ya berarti gaya geseknya enggak gitu. Gaya geseknya enggak bergantung lagi. Bentar, gaya geseknya kan berarti ke arah bawah. Ini juga mg sin thetanya ke arah bawah. Berarti kalau dia mau naik dengan kecepatan konstan, gayanya harus 2 kalinya ini. Karena untuk dia bisa naik harus didorong dengan gaya yang minimal sama dengan mg sin theta plus gaya gesek. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan yang sama dengan pas dia turun gitu tapi. Kebayang nggak? Jadi harusnya kalau kayak gitu, berapakah besar gaya diarahkan sejajar dengan bukit yang harus diberikan pada sepeda agar pengendara sepeda dapat menaiki bukit dengan kecepatan yang sama dengan ketika ia menuruni bukit gitu. Berarti kalau gitu jawabannya ini, gaya ke atasnya 2 kali yang tadi berarti. Karena sekarang mg sin thetanya ke bawah, geseknya juga ke bawah karena dia gerak ke atas. Jadi 2 kali 202 ini, 203 lah. Kalau 2 kalinya berarti jadi 406 ya. Coba kita lihat kuncinya ya, nomor 4 maksudnya apa? Nomor 4 itu teh. Ya, 203, oke. Ketika pengendara sudah naik bukit yang sama dengan kecepatan konstan, kecepatan harus mendorong ke atas bukit dengan kecepatan yang sama. Nah, ini ada kata-kata kecepatannya sama. Jadi 203 tambah 203 jadilah 406. Benar, harusnya ada kata-kata kecepatan sama di soalnya. Tadi soalnya nggak dikasih. Gimana sih? Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada sepeda agar pengendara sepeda dapat naik bukit tersebut? Nah, harusnya di sini dikasih dengan kecepatan yang sama dengan ketika ia turun gitu. Baru jawabannya logis. Ya, kalau kayak gini yang penting naik doang mah saya bisa ngasih gaya 204 gitu juga udah naik ke atas gitu kan. Karena lebih besar daripada mg sin theta. Gitu. Ingat gaya gesek udara itu makin besar kalau kecepatannya besar. Sehingga nanti akan tercapai tuh kecepatan yang stabil antara gaya dorong dengan gaya gesek. Biasanya disebut dengan kecepatan terminal ya, terminal velocity. Ketika sudah seimbang gitu ya antara gaya gesek dengan gaya dorong atau gaya jatuhnya gitu ya. Nanti si bendanya akan jalan dengan kecepatan konstan ya. Kayak tetesan air hujan misalnya itu kan pas nyampe tanah kan kecepatannya nggak terlalu besar ya. Kalau nggak ada gaya gesek udara kan jadi mungkin kayak peluru gitu ya. Tapi kan ada gaya gesek udara,
dia akan mencapai kecepatan terminalnya gitu ya. Jadi dia makin lama makin kencang kan dapat percepatan gravitasi bumi 9,8. Jadi makin lama makin kencang, tapi di sisi lain ketika kencang gaya gesek udaranya itu juga makin besar. Jadi ketika makin kencang gaya gesek udara makin besar, nanti lama-lama jadi seimbang malah. Ya, gaya ke bawah atau gaya ke bawah tadi tetesan hujan kena gravitasi gitu ya, akan sama dengan gaya gesek. Jadi resultannya 0 ya. Jadi dia akan jatuh dengan kecepatan konstan. Oke, mungkin itu saja, sudah malam. Ada pertanyaan enggak? Atau bingung? Jadi kalau kayak gini, ini F-nya sama dengan 2 kali 203 ya, 406. Ini ditambah. Supaya mengimbangi. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah. Ada nih? Udah ya? Nisa Fernanda, ya kenapa Nisa? Bapak mau tanyain nanti PPT-nya dikirim di grup nggak ya? Butuh ya? Ya kalau butuh bisa dikirim. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Ya oke, nanti dikirim ya. Semoga saya nggak. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya kalau sudah, saya bisa akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Udah jam 9. Silakan belajar lagi. Masih jam 9. Biasanya mahasiswa itu belajar sampai jam 1 gitu ya. Jam 12 lah. Gimana caranya? Gimana sih caranya? Lihat begini. Pengen keluar gambarnya banyak gitu. Oh, just view. Oke, udah ya. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.